Baik, masih sholat witir kita membahas. Jadi sholat witir ini yang seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah sholat witir yang dikerjakan waktunya itu setelah sholat fardu isya. Jadi masuk waktu sholat witir setelah sholat fardu isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Waktu sholat witir panjang. Kemudian boleh dikerjakan sebelum tidur, boleh juga dikerjakan setelah tidur. Ini sholat isya, tidur, bangun lagi. Dan yang paling afdal adalah sholat witir itu dikerjakan adalah di penutup dari segala sholat malam kita. Jadi setelah sholat fardu isya, umpama kita masih ada sholat ba'diyah isya, masih ada sholat taubat, umpama sholat hajat, ini bla bla dan seterusnya, baru ditutup sholat witir. Nah, jadi kalau ditanya kapan sholat witir yang paling afdal dikerjakan, adalah di waktu tahajud setelah tidur malam. Jadi sholat isya dulu, ba'diyah, kemudian tidur, masuk di pertengahan malam, ya, masuk pertengahan malam jam 12 ke atas. Kemudian kita mau sholat apapun boleh dulu, mau sholat tasbih, sholat apa-apa boleh. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Jadi yang paling afdal adalah witir itu dikerjakan penutup dari segala sholat-sholat di malam hari. Nah, paling sedikit witir itu adalah 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Namun kata ulama kalau sholat witir itu dikerjakan cuma 1 rakaat, setiap malam 1 rakaat saja dikerjakan tanpa ada udzur, maka itu hukumnya makruh. Orang yang sholat witir aja setiap malam 1 rakaat tanpa ada alasan itu hukumnya makruh. Apalagi orang yang tidak sholat witir sama sekali, itu lebih makruh lagi. Nah, oleh karenanya kalaupun ingin sholat witir, usahakan sekurang-kurangnya adalah 3 rakaat. 3 rakaat. Nah, begitu ya. Baik, lanjut. Silakan dibaca. Untuk mengerjakan sholat witir ini ada 2 cara. Nah, lanjut. Menyambung, caranya adalah menyambung sholat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Sholat maghrib dengan 1 kali salam dan dibolehkan dengan 1 kali atau 2 kali salam. Baik. Sekarang tata cara sholat witir yang orang mengerjakannya cuma 3 rakaat, karena kan rata-rata itu orang terutama di bulan Ramadan ya sholat witirnya cuma berapa itu? 3 rakaat kan ya. Nah, karena witir tadi walaupun kata ulama boleh sholat witir itu dikerjakan 1 rakaat, tapi kalau dikerjakan 1 rakaat tiap malam tanpa ada udzur, maka itu hukumnya makruh. Nah, oleh karenanya para ulama itu mengerjakan sekurang-kurangnya, mengerjakan atau menyarankan kepada orang untuk latihan pertama sholat witirnya itu minimal berapa? 3 rakaat. 3 rakaat. Nah, kita ambil 3 rakaat karena kan kalau ditaruh di bulan puasa kan 3 rakaat. Kita mengerjakan salat witir yang 3 rakaat terakhir ini itu boleh dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara menyambung, menyambung, ittisal, menyambung. Maksud menyambung itu 2 rakaat disambung dengan 1 rakaat. Jadi totalnya berapa ya? 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini maksudnya dengan 1 kali salam. Para ulama mengatakan kalau kita mengerjakan salat witir 3 rakaat langsung dengan 1 kali salam, boleh menggunakan tasyahud awal, boleh juga tidak pakai tasyahud awal. Cuman ada ulama yang agak tegasan, kalau disuruh pilih nih, salat witir 3 rakaat, tapi pakai tasyahud awalkah yang afdal atau tidak pakai tasyahud awal? Banyak ulama yang mengatakan tidak pakai tasyahud awal.
Jadi 3 rakaat langsung saja. Rakaat pertama langsung berdiri lagi, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga. Dikerjakan 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Tapi kalau ada yang mengerjakan pakai tasyahud awal, Pang, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Cuman ada ulama yang mengatakan kalau pakai tasyahud awal itu ada yang mengatakan kata ulama makruh. Kenapa? Karena mirip-mirip seperti salat maghrib. Ya, mirip-mirip seperti salat maghrib. Nah, oleh karenanya kita lihat saja dimanapun ya, di Balikpapan kah, dimanapun. Hatta saya pernah salat witir itu di Mekah waktu bulan puasa yang lalu ini, di Mekah atau di Madinah, saya lupa itu. Kayaknya di Madinah kalau nggak salah, di Madinah, ya ingat Madinah. Itu salat witirnya 3 rakaat langsung. Salat witirnya 3 rakaat. 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Ya boleh. Dan terus terang saya pribadi belum pernah mendapati ataupun saya mengerjakan sendiri, tidak pernah juga mengerjakan salat sendiri, mengerjakan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Belum pernah lagi, saya belum pernah mengerjakan, dan saya belum pernah melihat guru atau orang yang mengerjakan salat witir 3 rakaat seperti halnya salat maghrib. Belum pernah lagi melihat. Tapi siapa tahu ada yang mengerjakan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Ya, sah-sah saja salatnya. Sah-sah saja. Udah dipaham? Baik, lanjut. Dengan memisah, caranya adalah menyambung 1 rakaat yang terakhir dengan 1 rakaat sebelumnya. Nah, yang kedua caranya yang sering kita lakukan, apa itu infisal, dengan cara dicerai, dengan cara dipisahkan. Maksud dipisahkan itu gimana? 2 rakaat dulu dikerjakan, baru 1 rakaat dikerjakan lagi. Ini yang dikerjakan oleh semua kita pada umumnya. Kebanyakan orang kita melakukan seperti ini. Sampai-sampai saya melihat di Mekah juga begitu, di Madinah juga begitu. Ya, mengerjakan 2-1. Arti 2-1 itu ya 2 rakaat witir dulu, kemudian 1 rakaat witir lagi. Mudah dipaham kira-kira? Ada yang memproblemkan, ya, mempermasalahkan salat witir. Witir itu kan katanya ganjil, ya enggak? Witir itu kan katanya ganjil. Tapi kenapa kok kita 2 rakaat, baru itu 1 rakaat? Kalau 2 rakaat dulu itu mah bukan ganjil, ya enggak? Itu namanya bukan ganjil, baru 1 rakaat. Nah, kalau 1 rakaatnya oke, itu jelas witir. Nah, oleh karenanya ada yang mempermasalahkan masalah ini. Sehingga katanya kalau 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam, itu namanya ganjil genap. Kayak jalan mobil di Jakarta, ganjil genap ya, plat ganjil genap gitu. Oleh karena itu, ada sebagian yang mereka mengatakan kalau memang salatnya ganjil genap, lebih afdal langsung 3 rakaat. Lebih afdal katanya langsung 3 rakaat. Nah, ini yang mengatakan agak membingungkan. Masa witir tapi yang pertamanya 2 genap, kemudian 1 katanya. Nah, gimana itu? Nah, jadi mereka mempermasalahkan itu, maka mereka mengatakan salat witir itu kalau 3 rakaat langsung 1 kali salam katanya. Langsung ke 1 kali salam. Nah, kalau ada yang seperti itu, mereka berpendapat, saya pribadi oke aja, silakan, toh sah-sah juga kan 3 rakaat kan 1 kali salam. Cuman saya akan bertanya lagi, kalau seandainya orang salat witir bukan 3 rakaat, ada orang mau salat witir 5 rakaat, gimana caranya gitu? Boleh nggak kalau orang salat witir 5 rakaat? Boleh aja. Gimana caranya itu? Ini kan yang dipermasalahkan 2-1 nih, 3 rakaat terakhir. Bagaimana yang 5 rakaat tuh? Apakah langsung 5 rakaat kah? Atau 4-1 kah? Atau 2-3-1 kah? Gimana caranya itu? Atau 2-3-1 atau 2-3 gitu. Ya, dapat 2-2-1 atau 5 rakaat langsung, atau 2-2-1 atau 3-3-2. Gimana caranya itu?
Nah, bingung kan? Nah, oleh karenanya ala kulli hal, kalau saya pribadi itu mengerjakan witir itu terkadang bisa 11 rakaat, terkadang bisa kurang ya, melihat situasi juga. Tapi hampir rata-rata kami pribadi, begitu juga santri di pesantren kami ajarkan untuk mengerjakan sholat witir itu 11 rakaat. 11 rakaat. Caranya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 4-4-3. 4-4-3. Kayak pemain sepak bola gitu kan ya. 4-4-3 gitu kan. Nah, jadi seperti itu yang Nabi ajarkan. Nah, 4-4-3, 4-4 kan genap tuh, 4 genap, 4 genap, 3 rakaat ganjil. Lalu apa yang 4 rakaat itu? Apakah niatnya salat witir kah atau apa? Ya, kalau menurut riwayat itu niatnya tetap witir. Niatnya tetap witir, tapi cara mengerjakannya genap. Niatnya tetap witir. Kenapa? Karena nanti dia satu paket dengan yang terakhir. Yang 3 rakaat. Jadi tetap saja 4-4-3. Ya, 4-4-3 atau 4-4-2-1. 4-4-2-1. Yang penting hitungannya itu berapa ya? 11 rakaat. Seperti itu tuh. Bahkan ada sebagian ulama ya, bukan sebagian kan. Bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu dibolehkan untuk mengerjakan witir dulu 3 rakaat, kemudian nanti sambung lagi witirnya ganjil. Boleh, itu disebutkan dalam kitab Yaqutun Nafis. Nah, Yaqutun Nafis. Umpama kita salat tarawih ya. Salat tarawih 20 rakaat. Nah, kebiasaan kita umpama sudah biasa salat witir 11 rakaat umpama. Nah, kita boleh saja umpama salat witir, salat tarawih 8 rakaat umpama ya. Atau 20 rakaat lah. Kemudian salat witir. Ditutup sudah kan? Ini kan ada dibeli papan mempermasalahkan tuh, guru mempermasalahkan